Sehingga sebetulnya bukan aib ya seorang wanita lebih dulu mengutarakan isi hatinya, menyampaikan apa yang dia inginkan, selama itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Jadi sahabat muslim dimanapun berada, mungkin ada di antara para pemirsa di sana wanita yang saya sebenarnya ingin menikah dengan dia, tapi gimana caranya ya? Sudah saya kasih kode, dari kode Morse sampai kode apapun sudah saya kasih semua, tapi dia nggak juga membaca kode itu. Wah. Ya, maka carilah perantara, sampaikan langsung to the point. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah saya Nong Niken kembali menjumpai para sahabat muslim sekalian dalam acara Satu Kisah Sahabat. Alhamdulillah bahasan-bahasan kita sebelumnya sangat menarik, terutama tentang ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu an, yang mana akan kita lanjutkan pembahasannya. Materi-materi sebelumnya telah kita bahas bagaimana perjumpaannya dengan Rasulullah, bagaimana proses PDKT, istilah yang dipakai oleh anak-anak zaman sekarang. Dan hari ini kita bahas lebih detail bagaimana kondisi rumah tangga mereka setelah mereka menikah. Dan alhamdulillah di studio telah hadir spesialis kajian sahabat dan Rasulnya yang akan menuntun kita pada hari ini. Ada Ustadz Bani Hashim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat? Sesuai tema bulan ini, kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, insya Allah ya, merah dan putih Ustadz. Hari ini juga insya Allah kita akan semakin merdeka mengisahkan tentang Ummul Mukminin yang akan kita lanjutkan, yang insya Allah nanti membuat para sahabat muslim makin mesem-mesem. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Maniken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, sahabat muslim dimanapun berada, di pertemuan sebelumnya kita berkisah tentang salah satu wanita yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan afdalu nisa'i ahlil jannah, merupakan wanita yang paling afdal, paling mulia di surga. Wanita masuk surga aja udah mulia menikah. Iya, Ini di antara penghuni surga yang paling mulia itu di antaranya adalah Ibunda Khadijah. Disebutkan oleh Rasulullah itu ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wardaha. Yang kedua adalah Maryam bintu Imran. Yang ketiga adalah Asiyah bintu Muzahim. Dan yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, inilah 4 wanita yang akan menjadi pemimpin seluruh wanita ahli surga. Berarti menunjukkan kemuliaan yang begitu luar biasa. Maka sudah sepatutnya dan sepantasnya kita meneladani Ibunda Khadijah agar kita berada bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berkisah bagaimana proses ya awal pendekatan yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di banyak kisah itu biasanya pendekatan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Gitu. Tapi pada kisah Ibunda Khadijah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru perempuan yang mendekati laki-laki. Maka sebetulnya nggak ada masalah perempuan lebih dulu mengutarakan cintanya, tapi dengan catatan elegan, elegan dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Terus pakai perantara, bukan dia langsung. Nggak langsung, karena kalau langsung takutnya apa-apa takut ditolak kan. Iya betul. Ya, sakitnya mungkin nggak seberapa, malunya. Ya. Lewat perantara, tapi dipastikan yang menjadi perantara ini bisa dipercaya, bukan yang ember bocor. Iya betul. Nah, ember bocor nanti belum apa-apa udah tersebar kemana-mana kan. Nggak jadi. Sehingga sebetulnya bukan aib ya seorang wanita lebih dulu mengutarakan isi hatinya, menyampaikan apa yang dia inginkan, selama itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Jadi sahabat muslim dimanapun berada, mungkin ada di antara para pemirsa di sana wanita yang saya sebenarnya ingin menikah dengan dia, tapi gimana caranya ya? Sudah saya kasih kode, dari kode Morse sampai kode apapun sudah saya kasih semua, tapi dia nggak juga membaca kode itu. Wah. Ya, maka carilah perantara, sampaikan langsung to the point. Gitu. Siapa yang dijadikan perantara dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha? Kemarin kita ceritakan adalah Nafisah binti Maniyah. Ada yang sebut Munyah, ada yang sebut Maniyah. Beliau ini sebenarnya bestinya Ibunda Khadijah. Maka ketika Ibunda Khadijah bercerita tentang Rasulullah kepada beliau langsung nangkap, ini kayaknya naksir nih. Nah, jadi sudah menebak sampai ke sana.
Sampai kemudian akhirnya kata Nafisah, ya sudah, biar saya yang urus. Ya, maka datanglah dia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, ya Muhammad, kenapa engkau belum juga mau menikah? Maka jawaban seorang laki-laki yang masih berusia 24-25 tahun, terus ditanya, kenapa engkau enggak menikah? Jawabannya sebenarnya hampir semua laki-laki sama ya standarnya. Kata Rasulullah, ana rajulun qillatul mal. Saya orang miskin. Harta saya nggak ada. Manalah ada perempuan yang mau menikah dengan saya. Sementara secara ekonomi serba kurang. Jadi biarlah saya bekerja dulu, mengumpulkan harta. Nanti sudah cukup harta, baru saya akan menikah. Ini sih jawaban hampir semua laki-laki biasanya begitu. Umum. Ya, umum. Karena memang pada dasarnya menikah itu tidak cukup hanya dengan cinta kan? Iya, harus ada kesiapan. Harus ada kesiapan materi. Gitu. Cinta saja tidak mengenyangkan. Iya. Ya, makan cinta nggak bisa kenyang. Dia harus tetap beli gitu. Maka itu juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi Isa, bagaimana kalau ada seorang wanita yang perfect, semua yang dibutuhkan seorang laki-laki pada wanita ada semua. Biasanya apa yang diinginkan laki-laki dari seorang perempuan? Kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'in. Kecenderungan wanita dinikah itu karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, karena parasnya yang cantik. Nah, laki-laki normal pasti cari yang cantik. Ya, meskipun standar cantik itu relatif. Ya, biasanya jelek yang mutlak tuh. Tapi kalau cantik relatif lah, masing-masing punya standarnya. Gitu, punya selera aja. Tapi paling enggak cantik itu standar utama. Yang pertama kita lihat adalah wajah ya, cantik. Yang kedua, lima liha, dari harta biasanya. Nggak terlalu cantik tapi hartanya banyak, boleh juga nih, nggak apa-apa deh gitu. Atau yang ketiga, linasabiha, keturunan siapa. Nah, secara nasab. Mungkin hartanya dia belum punya, mungkin kecantikannya kurang, tapi dia adalah keturunan seseorang yang kita yakini ini punya masa depan yang cerah. Maka biasanya laki-laki bisa melihat perempuan dari situ. Nah, yang keempat baru karena agamanya, kebaikan akhlak budi pekertinya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah perempuan yang keempat itu. Ya, jadi dia ada harta, dia ada kecantikan, dia ada keturunan, dan dia ada agama. Maka pilih utamanya adalah agamanya itu. Biasanya nggak ada ya. Nyaris kita bisa temukan ada satu perempuan yang memiliki empat-empatnya itu. Iya. Parasnya cantik, hartanya berlimpah, keturunan orang terhormat, kemudian agamanya baik. Nah, kata Nafisah, ini ada seorang wanita terkumpul 4 itu pada satu orang. Kata Rasul, siapa dia? Khadijah. Langsung Rasul, Khadijah. Ia tahu saya Khadijah punya kelebihan itu, tapi manalah mungkin dia mau menikah dengan saya. Itu semua para saudagar, orang-orang kaya, kaum teknokrat datang melamar, ditolak mentah-mentah. Apalagi seorang Muhammad yang secara ekonomi kurang, secara status sosial juga jauh di bawahnya gitu. Manalah mungkin. Lalu kata Nafisah, tenang. Kalau kau mau, biar aku yang urus. Ya, mau sih, cuman gimana? Tenang, biar saya yang urus gitu. Maka kemudian gak lama pergilah kepada Khadijah. Kata Khadijah, beres, sudah saya urus. Maksudnya bagaimana? Muhammad, oke, sip. Nah, oke, tentuin aja tanggalnya. Tinggal sekarang tentukan tanggalnya. Kata Khadijah, kalau begitu secepatnya harus kita jadikan pernikahan itu. Datang lagi Nafisah ke rumah Rasulullah. Muhammad, Khadijah sudah aku urus. Maksudnya bagaimana? Sudah setuju, sekarang harus tentukan tanggal. Maka Rasul kemudian mengajak paman-pamannya untuk urun rembuk. Di antaranya adalah Abu Thalib. Sebagian meriwayatkan juga Hamzah. Sebagian lagi meriwayatkan ada Abbas. Akhirnya urun rembuk. Maka kemudian disepakatilah pernikahan itu. Maka kemudian iring-iringan rombongan besan kalau bahasa kita ya, dari keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuju rumah Ibunda Khadijah yang langsung ya diwakili oleh bukan diwakili apa istilahnya, dipimpin rombongan itu oleh Abu Thalib, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keluarga Khadijah kita sampaikan kemarin ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan ayah Khadijah radhiyallahu anha itu sudah meninggal ketika perang Fijar. Ada sebagian yang mengatakan belum meninggal. Jadi pas prosesi pernikahan Khuwailid masih ada. Ya, riwayat yang satu mengatakan Khuwailid sudah meninggal. Maka kemudian yang mewakili menyambut besan itu adalah Waraqah bin Naufal dan juga beberapa saudara dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian terjadilah proses pernikahan itu dengan mahar sebesar atau sebanyak 20 ekor unta. Ya, kalau kita konversikan dengan rupiah, 20 ekor unta itu, satu ekornya itu misalnya
50 juta kali 20 berarti kurang lebih 1 M. 1 M. Ya. Itu baru untanya doang. Belum lagi seserahannya. Emang ada Ustadz dulu seserahan gitu-gitu? Ada, emas perak itu ada bawa. Kecuali roti buaya. Alhamdulillah, maaf. Nggak ada Ustadz. Ya, kalau roti buaya nggak ada. Nggak ada. Karena itu Arab Saudi Ustadz. Iya. Dodol juga nggak ada Ustadz. Nggak ada. Jadi dengan emas perhiasan ya total itu sekitar 1 miliar lebih lah ya untuk mahar Ibunda Khadijah. Dan itu ditanggung oleh Abu Talib. Oh, kakeknya? Pamannya. Abu Talib, ayahnya Ali, itu yang menanggung biaya pernikahan. Tentu itu juga ada uangnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, beliau kan pedagang yang kita sempat ceritakan. Meskipun mungkin masih kecil lah ya, iya. Masih awal merintis bekerja kepada Ibunda Khadijah dan bisnis-bisnis kecil lainnya. Tentu nggak cukup, maka dibantu oleh paman-pamannya. Maka sehingga Rasulullah SAW menikahi Ibunda Khadijah dengan mahar yang kita sebutkan tadi, 1 M sekian lah. Maka kemudian di situ yang dicatat oleh para ahli sejarah ada khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Talib. Kata Abu Talib, keponakanku ini Muhammad itu adalah seorang pemuda biasa. Qillatul mal disebutnya. Seorang pemuda yang miskin harta. Tapi wahai Khadijah dan keluarga Khuwailid, kalau kalian ingin membandingkan keponakanku dengan pemuda manapun selain dalam masalah harta, maka pasti Muhammad akan mengungguli mereka. Dengan akhlaknya, ketangkasannya, kecerdasannya, amanahnya, karakternya, fisiknya. Pasti mengungguli. Cuma satu, masalah harta. Dan harta itu bisa dicari, ketika sudah ada, harta itu bisa hilang. Kata Abu Talib. Itu khutbah nikahnya? Khutbah nikahnya, sampaikan. Maka jika kalian menginginkan kebaikan, keponakanku ini adalah sosok yang sangat banyak berkumpul kebaikan padanya. Dan seterusnya lah ya. Tapi Ustadz, praktek pernikahan pada saat itu sudah seperti syariat yang sekarang kita lakukan? Ya enggak. Belum melibatkan harus ada saksi, harus ada sekian mahar begitu dalam bentuk praktek seperti sekarang tentu enggak. Tapi komponennya tetap ada. Jadi calon mempelai laki-laki, perempuannya, kemudian saksinya juga ada dari keluarga, kemudian maharnya juga di sana. Cuma sirah nikahnya nggak perlu sampai seperti yang saat ini. Okay. Tapi komponen-komponennya ada tetap ya sama. Nah, termasuk maharnya disebutkan ada yang ajilan dan ajilan. Ajil itu berarti saat itu sudah dibawa. Ajil belum sempat dibawa tapi nanti akan dibawa gitu. Jadi boleh teman-teman yang mau menikah maharnya ajilan atau ajilan. Ajilan berarti maharnya saat itu ada dibawa. Atau misalnya ngutang dulu 2 minggu lagi baru dikirim. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang penting beneran dikirim. Jangan setelah 2 minggu tunggu 2 minggu kok nggak datang nih. Ngutang, mohon maaf ya ternyata meleset 2 minggu lagi, setahun 2 tahun baru. Itu jadi mempengaruhi sah tidaknya? Tetap sah, tapi dia terhitung berhutang. Laki-lakinya itu. Gitu. Tapi boleh ya, boleh. Cuman sebaiknya bagusnya sih jangan 100%. Tapi kalau misalnya 50% sudah hadir, sisanya misalnya menyusul boleh. Misalnya karena harus dipesan dulu kan, misalnya maharnya apa? Kebetulan kapal pesiar kan agak lama itu mendaratnya kan gitu kan. Gede ya maharnya ya, gede ya. Ustadz, kalau pada saat itu kan itu proses pernikahan, ada pestanya juga nggak sih? Pesta. Itu sampai ada yang menyebutkan pestanya sampai seminggu berturut-turut. Ada yang mengatakan beberapa hari terus-terusan ya, orang kaya, saudagar kaya, terus hartanya banyak. Untanya saja sampai 20 ekor. Nah, itu pestanya ya megah dan meriah lah. Untuk masyarakat Arab yang memang mereka terbiasa dengan pesta ya. Tapi pesta Arab itu yang paling utama itu adalah makan. Makan. Jadi menyembelih unta kemudian diberikan dan dibagikan kepada orang-orang. Termasuk misalnya datang ibu susunya Nabi SAW yaitu Halimatus Sa'diyah. Itu datang. Selama pesta hadir di sana, sebelum pulang justru malah dibekali 40 ekor kambing. Bawa nih, luar biasa. Biasanya kita datang kondangan kita ngasih, ini enggak, yang datang pulang disuruh bawa. Masya Allah. 40 ekor kambing. Kambing.
Permisi, yang souvenirnya hanya payung. Beda ya kita. Ini kalau pada masa itu kita mesti bawa bak kayaknya. Iya. Kambing. Kambing. Souvenirnya itu. Souvenirnya kambing. Langsung jadi usaha lagi ya Ustadz, membantu usaha-usaha lagi kayaknya. Terus pada saat itu Ustadz itu kan Khadijah itu kan sosok kaya raya ya. Kalau secara mentally kondisi orang kaya itu kan pasti ya, kalau saat seperti sekarang ini adalah rasa-rasa dia kepengen dihargai ya, posisi di atas lah gitu. Bagaimana Rasulullah mengimbangi kondisinya pada saat itu? Apakah karakter perempuan yang maksudnya kalau saat ini kan kalau orang-orang kaya itu kan maksudnya nggak mau diatur, nggak mau bahasanya, punya keinginan untuk menguasai segala sesuatu karena dia berpunya seperti itu. Bagaimana Rasulullah menyikapi hal tersebut, atau adakah dikisahkan bagaimana Rasulullah mengimbangi atau mungkin mengubah kebiasaan-kebiasaan itu? Nah, ini yang menarik ya. Banyak para ulama menyebutkan kenapa Ibunda Khadijah disebut dengan afdhalun nisa'i ahlil jannah, wanita terbaik di surga, karena memang beliau itu punya posisi lebih tinggi dari Rasulullah secara status sosial, secara harta. Tapi beliau tidak pernah memposisikan di hadapan suaminya posisi tersebut. Beliau justru, banyak ulama menyebutkan, tidak pernah memulai bicara sebelum suaminya bicara. Nggak pernah. Dan kalau suaminya berbicara, nggak pernah nyelak, motong, nggak pernah. Bayangkan seorang istri yang sedemikian ya, Masya Allah. Status sosialnya, hartanya banyak. Nggak pernah itu memulai bicara kepada suaminya itu. Jadi menunggu suaminya berbicara. Tapi beliau selalu hadir, datang ke hadapan suaminya. Kemudian dengan wajah dan sikap serta gimmick yang saya siap disuruh apapun. Gitu. Tapi nggak pernah melontarkan kata-kata duluan. Menunggu suaminya dulu berbicara. Ketika Rasul, nanti kan kita ceritakan, ketika Rasul pulang dari Gua Hira, kondisi pusat paci, pucat pasi itu keringetan segala macam, beliau nggak bertanya. Ya, sampai Rasul sendiri yang menceritakan. Nah itu Masya Allah yang sulit mungkin kita temukan. Sampai hari kiamat kayaknya nggak ketemu perempuan seperti itu. Yang kedua, kalau berbicara, Ibunda Khadijah tidak pernah suaranya sama tingginya, nadanya dengan Rasulullah. Apalagi di atas Rasulullah. Berarti nggak pernah marah dong? Malah marah apa nggak? Nyiras nggak pernah meninggikan suara. Mungkin marahnya dengan model yang lain. Tapi kalau bentuknya meninggikan suara nggak pernah. Sama saja suara dengan Rasul nggak pernah. Masya Allah. Sama sih nggak pernah. Apalagi lebih tinggi. Nggak ada. Bam! Nggak ada. Nggak ada. Pengimbabnya gitu banget. Itulah yang menjadikan Ibunda Khadijah, Masya Allah ya, wanita yang tak pernah bisa tergantikan. Sampai Aisyah, wanita yang Masya Allah ya, nyaris sempurna, cantik, cerah dan seterusnya. Tapi buat Rasulullah, Masya Allah tak ada yang bisa menggantikan. Maka kata para ulama, Khadijah adalah wanita terbaik sepanjang zaman. Masya Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabat muslim, tetap bersama kami di Satu Kisah Sahabat.